Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada materi ini ataupun materi terakhir dari pertemuan kita pada semester ini, yakni tentang Daulah Safawi. Jadi Daulah Safawi ini baru berdiri pada masa Turki Utsmani telah mencapai puncaknya. Namun pada kenyataannya Daulah Safawi berkembang dengan sangat cepat. Istilah nama Safawi ini terus dipertahankan sampai tarekat Safawiyah menjadi sebuah gerakan politik dan menjadi daulah yang disebut Daulah Safawi. Jadi dalam perkembangannya Daulah Safawi ini memang berselisih dengan Daulah Turki Utsmani. Nah, jadi Daulah Safawi ini merupakan peletak dasar berdirinya negara Iran. Jadi negara Iran yang kita kenal hari ini sebenarnya pada awalnya itu berawal dari sebuah gerakan tarekat. Nah, jadi tarekat Safawiyah itu merupakan sebuah gerakan tarekat yang berdiri di daerah Ardabil atau kota Azerbaijan. Jadi nama tarekat ini diambil dari nama pendirinya itu Safi al-Din. Jadi salah satu keturunan Musa al-Kazim. Jadi awal mulanya tarekat ini bertujuan untuk meluruskan orang-orang yang ingkar pada kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak mematuhi rambu-rambu syariah. Jadi awal mulanya gerakan Safawi ini merupakan sebuah tarekat yang hanya fokus bagaimana memerangi orang-orang ingkar dan orang-orang yang melanggar aturan-aturan syariah. Namun tarekat ini menjadi sangat penting dan berkembang setelah berubah menjadi bentuk pengajian. Jadi kalau tadi hanya gerakan mencegah nahi mungkar gitu, menolak kepada kemungkaran, tetapi ketika berubah menjadi adanya pengajian-pengajian, maka mulai semakin pesat. Jadi yang awal mulanya hanya pengajian itu tasawuf murni, lama kelamaan pengajian itu berubah menjadi ataupun tarekat ini menjadi sebuah gerakan keagamaan yang mulai menyebar ke daerah Persia, Syria, dan Anatolia. Nah, dalam perkembangan berikutnya, tarekat Safawiyah ini sangat fanatik dengan ajaran-ajarannya. Nah, hari ini ditandai dengan adanya iktikad yang kuat dari kalangan mereka untuk mendirikan sebuah kekuasaan tersendiri. Jadi orang-orang yang awalnya ikut dalam sebuah tarekat ini merasa kita sepertinya sudah solid dan sudah layak untuk mendapatkan kekuasaan tersendiri gitu. Maka dengan semangat itu lama kelamaan tarekat Safawiyah mulai membentuk sebuah kekuatan yang mandiri, fanatik dan penuh percaya diri. Nah, hingga pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi di bawah kepemimpinan Junaid terbentuklah sebuah prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia perpolitikan. Nah, jadi lama kelamaan karena merasa sudah punya kekuatan dan sudah merasa punya pasukan, akhirnya Junaid mencoba untuk mencari wilayah-wilayah baru. Tetapi apa yang dilakukan Junaid ini mendapatkan sebuah perlawanan hingga Junaid pun meninggal ketika ingin menaklukkan wilayah lain.
Nah, maka kepemimpinan Junaid ini dilanjutkan oleh anaknya Haidar. Nah, Haidar ini menikah dengan cucu Uzun Hasan yang nanti pada akhirnya akan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Nah, Ismail inilah yang nanti akan menjadi pendiri dari Daulah Safawi di Persia ini. Dalam perjalanannya, Daulah Safawi ini menjadi sebuah daulah yang awalnya sebagai atau hanya sebuah perkumpulan ataupun kelompok tarikat, tetapi telah berhasil menjadi sebuah gerakan besar dan pada akhirnya menjadi sebuah daulah. Nah, yang dilakukan oleh para petinggi ataupun khalifah dari Daulah Safawi ini dalam membesarkan daulahnya, mereka melakukan beberapa kebijakan dan strategi agar daulahnya bisa cepat berkembang. Di antaranya para khalifahnya membentuk di awal gerakannya, di awal daulah ini, jadi para khalifah membentuk pasukan baru dari bekas-bekas budak. Jadi tidak perlu mencari orang-orang yang jauh-jauh, tetapi mereka memanfaatkan orang-orang yang dulunya menjadi tawanan atau menjadi budak. Yang kedua, melakukan perjanjian damai dengan Utsmani, karena memang Daulah Utsmani itu lebih dahulu berjaya ketimbang Daulah Safawi yang masih ingin tumbuh dan berkembang. Nah, maka khalifahnya mencoba membuat perjanjian damai dengan Daulah Utsmani sehingga mereka tidak merasa terusik dengan Daulah Safawi. Yang ketiga, khalifahnya mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas keamanan negara. Jadi ketika di awal para khalifahnya mencoba untuk menenangkan gejolak-gejolak politik yang ada dalam negeri, sehingga ketika telah berhasil dibasmi gejolak politik di dalam negeri, maka mencoba untuk merebut kembali beberapa wilayah yang pernah direbut oleh daulah-daulah sebelumnya. Nah, maka dari strategi dan kebijakan ini, maka membuahkan kemajuan bagi Daulah Utsmani. Jadi salah satu kemajuan yang dialami oleh Daulah Utsmani ini ialah ketika dari Daulah Utsmani berhasil merebut wilayah yang pernah direbut oleh daulah sebelumnya. Salah satu yang paling fenomenal itu adalah Kepulauan Hormuz, pelabuhan Gombrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Nah, dengan demikian Safawi ataupun Daulah Safawi menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Maka karena mereka memiliki wilayah yang menjadi akses perdagangan, maka ini yang menyebabkan kemajuan peradaban di Daulah Safawi. Nah, untuk Ananda sekalian, silakan Ananda kemukakan apa kemajuan dari Daulah Safawi ini dalam bidang yang lain, dan apa perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Daulah Safawi ini. Dan pertanyaan ketiganya, apa bangunan fenomenal yang sampai saat sekarang ini dari Daulah Safawi masih berdiri kokoh dan masih bisa dilihat pada saat sekarang ini? Silakan nanti Ananda buat point notes-nya, kirimkan audio atau point notes-nya di grup kelas WA SKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.